Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Gua lagi ngetes nih guys. Kemarin kan galau nih antara mau intermezzo dipisah atau digabung. Akhirnya gua mutusin mau mencoba untuk mengawinkan saja. Hasilnya seperti video ini, semoga kalian suka. Kali ini guys, gua mau bercerita tentang salah satu peristiwa yang dilakukan oleh manusia yang ingin tahu akan keberadaan Tuhan. Jadi ini dilakukan oleh para ilmuwan yang luar biasa, rasa ingin tahunya hingga offset kalau gue bilang ya. Ini error. Mereka ingin membuat penelitian bahwa manusia itu sebenarnya bisa berhubungan dengan Tuhan. Hanya saja manusia selama ini kenapa tidak dapat berhubungan dengan Tuhan? Karena manusia itu selalu dipenuhi pikirannya dan perasaannya oleh kepentingan duniawi, urusan duniawi seperti itu. Jadi mereka mempunyai pikiran atau pendapat ya, manusia akan dapat melakukan kontak dengan Tuhannya apabila manusia itu dimatikan seluruh panca inderanya. Kesimpulannya kalau menurut gua ya, mereka itu berusaha agar si manusia ini hanya mempunyai pikiran. Mereka tidak bisa merasakan apapun yang berhubungan dengan duniawi, termasuk melihat, membau atau mencium, mendengar, merasakan atau apapun juga. Luar biasa ya idenya ini ya. Tapi ini benar-benar mereka lakukan pada tahun 1983. Ada beberapa ilmuwan melakukan eksperimen. Mereka kemudian mulai mencari sukarelawan yang kira-kira mau untuk dijadikan kelinci percobaan. Akhirnya mereka mendapatkan seorang tunawisma, kakek-kakek tua renta yang sudah sebatang kara di dunia ini, yang sudah hopeless ya, maksudnya udah dia merasa diri dia itu di dunia ini udah nggak ada gunanya gitu loh, dia udah pengen mati aja. Ilmuwan ini menganggap bahwa ini adalah kelinci percobaan yang pas, dan si kakek tua itu berpikir, gua mau diapain juga gua pasrah, mau dimatiin juga gua pasrah, lu mau apain juga cocok. Akhirnya percobaan pun dilakukan. Langkah pertama yang dilakukan oleh para ilmuwan ini adalah mengoperasi kakek-kakek itu. Mereka mengoperasi dengan menghilangkan seluruh panca indera dari manusia itu. Pertama, kuping dibikin tuli. Kedua, mata dibikin buta. Kemudian sensor penciuman bau itu dihilangkan. Kemudian sampai sensor untuk menerima rasa sakit itu ya, kalau dicubit gitu kan, itu dihilangkan gitu loh. Jadi laki-laki ini kakek tua ini benar-benar tidak merasakan apapun yang berhubungan dengan duniawi. Yang ada hanya pikirannya. Jadi si kakek ini masih bisa berbicara ya. Jadi dia hanya bisa berbicara dan pikiran aja gitu, ngerti kan? Maksudnya itu sakit, nggak bisa ngelihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa mencium, semua udah dimatikan, tapi dia masih berbicara dan otaknya ini masih berjalan dengan normal. Operasi itu dilakukan sampai beberapa kali dan sangat kompleks dan rumit operasinya ini. Setelah beres dari operasi, si kakek ini dimasukkan ke dalam satu ruangan khusus. Jadi itu ruangan sekitar 5 kali 5 meter gitu ya. Di pinggirannya itu ada kacanya. Nah, para ilmuwan ini melihat dari balik kaca itu, apa perubahan tiap hari yang terjadi pada kakek-kakek itu. Semua dicatat per jam, semua dicatat. Tidak ada apa-apa hingga memasuki hari keempat. Kakek ini tiba-tiba mengigau. Dia bilang, ada suara apa ini?
ada suara apa ini di pikiranku. Jadi dia bisa ngomong kan ya. Dia bilang dia mendengar hal-hal yang gak jelas gitu loh. Tapi ada suara-suara gitu. Nah itu hari keempat. Hari kelima seperti itu. Hingga hari keenam. Dia bergumam bahwa dia melihat istrinya yang sudah meninggal. Hah, istriku, kau ada istriku, kau masih hidup. Si ilmuwan ini, para ilmuwan ini memang mulai tertarik. Wah, mulai ada respon nih. Kakek-kakek ternyata dalam pikirannya telah didatangi istrinya. Cuman para ilmuwan ini masih ragu-ragu gitu ya, maksudnya ini beneran apa mimpi doang gitu ini si kakek-kakek ini gitu kan. Sampai akhirnya kakek-kakek ini ngomong tentang nama-nama orang terdekat dari para ilmuwan itu. Dan lebih parahnya lagi, orang-orang terdekat yang disebutkan oleh kakek-kakek itu adalah orang-orang yang sudah meninggal. Baru di situ para ilmuwan ini kaget. Hah? Ternyata kakek-kakek ini beneran. Dia melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Percobaan kita mulai menampakkan hasilnya. Pada tahap ini para ilmuwan sebagian ada yang shock juga gitu ya. Maksudnya mereka karena kaget dan apa gua nggak ngerti gitu. Ini kan maksud mereka gitu ya, pengen mengetahui seperti apa gitu. Tapi mereka malah sebagian ada yang meninggalkan ruangan. Entah karena mereka sedih nama saudara mereka yang sudah meninggal disebut kakek-kakek itu atau gimana gitu. Pokoknya mereka sebagian besar meninggalkan ruangan tes itu. Hal ini berlangsung sekitar seminggu. Dia terus bergumam tentang orang-orang meninggal yang dekat dengan para ilmuwan itu. Hingga waktu berlalu, seminggu kemudian nih, si kakek-kakek ini terlihat seperti apa ya, tertekan gitu ya, depresi, tertekan gitu. Karena dia bilang suara-suara itu semakin kencang suaranya, semakin mengganggu, dia benar-benar mengganggu. Karena yang tadinya samar-samar jauh, ini sekarang dekat seperti yang teriak-teriak gitu. Kakek itu kemudian mulai berteriak-teriak. Pergi kalian, aku tidak mengenal kalian semua. Pergi, jangan mengganggu aku, tinggalkan aku seorang diri. Kemudian kakek-kakek ini langsung bangkit, terus membenturkan dirinya itu ke tembok, kepalanya dijeduk-jedukin. Duak gitu. Jadi dia ingin merasakan rasa sakit lagi. Dia ingin normal lagi. Dia minta ke para ilmuwan ini untuk memberikan obat penenang. Berikan aku obat, aku gak kuat lagi mendengar suara-suara ini. Kemudian para ilmuwan pun langsung memberikan obat penenang kepada kakek ini. Dia memberikan obat dengan dosis lumayan tinggi. Akhirnya kakek ini pun tenang dan itu hanya berlangsung selama 3 hari. Setelah lewat 3 hari obat penenang itu gak mempan. Dan hal mengerikan terjadi. Jadi kakek ini berteriak lagi lebih kencang karena kali ini dia tidak hanya mendengar suara, tapi dia bisa melihat orang-orang yang selama ini mengganggu dia. Jadi itu rupanya semacam hantu atau roh atau apa gitu. Gua kagak ngerti guys ya. Kalian nanti tulis di komen ini kira-kira apa gitu ya. Mereka itu menampakkan diri dan terus mengganggu si kakek. Keesokan harinya hal yang lebih ekstrim dilakukan oleh si kakek ini. Dia mulai mencakar-cakar matanya. Matanya sendiri dicakarin gitu. Jadi dia berusaha untuk mendapatkan rasa sakit. Dia pingin untuk kembali ke dunia yang normal lagi gitu loh. Dia nggak mau ada di dunianya sekarang dalam kesendirian dan kegelapan dan diganggu oleh orang-orang itu. Dia terus berteriak. Dia bilang bahwa suara-suara itu sekarang sudah sangat memekakkan telinga. Dia sempat berteriak bahwa orang-orang itu sempat jadi yang mengganggu dia itu sempat berbicara tentang surga dan neraka. Si kakek ini berteriak, tidak ada surga, tidak ada pengampunan. Sampai kakek ini berteriak untuk minta dibunuh.
bunuh saja aku sudah tidak kuat, bunuh saja aku. Mendengar ini para ilmuwan malah antusias, malah semangat. Wah, ini dia, si kakek udah mulai menemukan jalannya untuk melakukan kontak dengan Tuhan. Hingga para ilmuwan ini terus membiarkan keadaan kakek-kakek itu seperti itu. Beberapa hari kemudian kakek-kakek ini kembali berteriak-teriak dan berusaha bunuh diri dengan menggigiti tangannya sendiri, digigit, wah, gitu sampai luka-luka, sampai keroak karena digigitin. Akhirnya para ilmuwan ini masuk terus mengikat tangan dan kaki dan kepala kakek. Jadi di sini tuh diikat keranjang gitu sampai kakek itu tidak bisa bergerak lagi. Beberapa jam kemudian si kakek berhenti meronta. Jadi dia sudah terikat, memandang ke atas, matanya melihat ke langit-langit dengan kosong. Kemudian dia pun meneteskan air mata. 2 minggu kemudian kakek-kakek ini kesehatannya semakin menurun. Dia tampak semakin dehidrasi dan semakin kelelahan. Karena setiap hari dia itu berteriak-teriak dan meronta-ronta sekuat tenaga. Sampai kecapean sendiri itu tiap hari gitu aja kerjanya. Hingga pada suatu hari si kakek-kakek ini dia dalam keadaan terikat menoleh kepada para ilmuwan. Jadi dia menoleh dengan matanya yang buta itu. Tapi terlihat normal ya, bentuk matanya masih terlihat normal. Cuman sudah tidak dapat melihat. Dia melihat ke arah para ilmuwan. Pandangannya fokus, jadi seolah-olah benar-benar melihat ke para ilmuwan itu. Pandangannya menusuk jantung para ilmuwan. Para ilmuwan itu kaget. Si kakek bisa ngelihat. Mereka benar-benar terkejut melihat pandangan tajam itu. Kemudian kakek itu berkata, "Aku telah bertemu dengan Tuhan. Dia telah meninggalkan kita." Setelah mengatakan kalimat itu, si kakek pun akhirnya langsung meninggal. Jadi meninggalnya ini tidak diketahui kenapa gitu. Maksudnya itu mereka menilai bahwa si kakek-kakek ini memang kelelahan, memang tampak dehidrasi gitu ya. Tapi itu tidak bisa menyebabkan kakek ini meninggal. Memang guys ya, ini cerita sederhana ya, maksudnya nggak ada alur cerita yang rumit gitu, hanya sederhana, sebuah penelitian yang dilakukan oleh manusia gitu. Cuman isi penelitian ini sangat kontroversial kalau menurut gua ya. Jadi ini adalah bentuk dari ketidakpuasan manusia, bentuk dari ngelunjaknya manusia kalau menurut gua ya. Karena manusia itu sudah diciptakan dengan segala kesempurnaan melebihi makhluk lain. Tapi orang-orang ini telah memanfaatkan kelebihan yang mereka dapatkan. Mereka tidak menerima atau ingin lebih mungkin ya dari apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Mungkin pesan moral yang bisa kita ambil itu ya, kita sebagai manusia harus banyak bersyukur. Karena kita telah diberi segala kenikmatan dan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Janganlah kita selalu menyesali segala sesuatunya gitu loh. Janganlah kita selalu ingin mendapatkan lebih tapi kita tidak mampu untuk mencapainya. Mungkin segitu dulu kisah kali ini untuk dapat kita renungkan bersama. Terima kasih atas perhatian kalian. Thank you and see you.